Film ini dimulai dengan seorang bernama Chong Yi, pria yang tak bisa melihat tetapi jago saat bermain judi. Dari hasil judinya, kali ini ia memenangkan banyak uang, tetapi beberapa orang berpikir bahwa dia bisa menipunya dan mengambil semua uangnya. Jadi mereka mulai menaikkan angka taruhannya dan angka Chong Yi keluar. Chong Yi pun akhirnya kalah. Dia ditipu menggunakan trik. Namun tak ada yang bisa ia lakukan saat dia hampir kehilangan semua uangnya. Tiba-tiba seorang pria berteriak pada mereka. Pria itu bernama Jung Fong, pemilik tempat judi. Dia meminta maaf kepada Chong Yi dan memintanya untuk bermain sepuasnya. Chong Yi berterima kasih atas tawarannya itu dan ia pun pamit pergi. Ketika Chong Yi sedang berjalan, tiba-tiba ia dihadang sekelompok bandit yang ternyata itu adalah suruhan Jung Fong dan anak buahnya. Meskipun Chong Yi buta, dia mampu untuk menghajar mereka semua. Setelah berhasil menghajarnya, Chong Yi bertanya tentang seorang bernama Nian. Siapa Nian ini? Scene lalu beralih ke 1 bulan sebelumnya, di mana kita kembali lagi ke masa saat Chong Yi dulunya merupakan seorang pemburu penjahat. Ia pun lalu berada di kota saat berhasil menangkap penjahat dan ingin menukarnya dengan imbalan. Chong Yi merasa kelelahan dan ingin beristirahat. Dia mencium bau harum anggur atau arak dan mengikutinya sampai ke sebuah rumah yang di situ tengah digelar pesta dan disitulah dia bertemu dengan wanita cantik bernama Nian. Chong Yi berkata, apakah anggurnya dijual? Tapi Nian menjawab, anggur ini tidak dijual, melainkan untuk merayakan pernikahan dirinya. Mendengar hal ini, Chong Yi pun memutuskan untuk pergi. Tetapi kemudian Nian merasa kasihan padanya dan akhirnya mengundang dia untuk bergabung dan memberinya beberapa anggur gratis. Saat Nian hendak memindahkan anggurnya ke kuda, dia terkaget-kaget melihat ada karung jatuh dan bergerak-gerak dari atas kuda. Chong Yi pun memberitahunya bahwa di dalam karung itu isinya penjahat yang berhasil dia tangkap. Untuk mempersingkat cerita, akhirnya pesta pernikahan dimulai, di mana para warga sorak gembira melihat pengantin yang sedang menari bahagia. Namun tiba-tiba suasana menjadi aneh saat muncul pria bernama Nizun yang ternyata adalah kakak laki-laki Nian. Alih-alih bahagia untuk adiknya, Nizun malah bertingkah nyebelin yang membuat para tamu menjadi merasa risih. Semua orang pun sudah pergi kecuali Chong Yi sendiri, malah asik dengan araknya. Nizun malah memperingati Chong Yi untuk pergi dari sini. Dan di situ Chong Yi tidak memperdulikan peringatan dari Nizun. Dan memilih untuk menghindar. Dia pun terlalu banyak minum dan akhirnya ia pun tertidur. Pada malam harinya ia terbangun dan memutuskan untuk memeriksa tempat pesta tadi. Dia pun kaget karena menemukan Nizun dan pengantin pria yang sudah mati. Lalu dia mulai mencari Nian dan menemukannya dalam keadaan yang sangat buruk di atas meja. Sekarang kita mundur ke 4 jam sebelumnya. Chu Feng, Yang dan anak buahnya menerobos ke pesta untuk mencari Nizun. Lalu si bos mereka yang bernama Ian memerintahkan mereka untuk membunuh sang pengantin. Dan anak buahnya pun melakukan hal keji kepada Nian. Di keesokan harinya, Chong Yi membawa penjahat yang ditangkapnya kepada Tuan Zi. Tuan Zi ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kota tetap aman. Hal yang menarik dari Chong Yi adalah nalurinya yang sangat tajam. Ia menemukan bahwa
penjahat aslinya adalah bawahan Tuan Ji. Setelah mendapatkan hadiahnya, Chong Yi memberitahu bahwa ada pembunuh di tempatnya Nian. Sesampainya di rumah Nian, Tuan Ji menemukan sebuah panah yang ada lambang keluarga Ying, dan dia juga menjelaskan bahwa Yuan dari keluarga Yin, ia adalah orang terkuat dan terkaya di kota. Lalu ia memutuskan untuk tak macam-macam dengan mengusik keluarga mereka. Jadi Tuan Ji pun menemui Nian dan bertanya untuk memaafkan Yuan dan membatalkan balas dendamnya karena tidak mungkin dia bisa menang melawannya. Tapi Nian tak gentar, dia tetap dengan pendiriannya. Jadi Tuan Ji pun tidak punya pilihan lain menangkap Nian dan menjadikannya tersangka. Ketika mereka sedang membawa Nian ke pengadilan, Nian turun tangan dan memberi wajangan Tuan Ji, tapi dia tak mengubrisnya dan tetap mengatakan bahwa Nianlah yang bersalah. Setelah Nian bebas, Chong Yi mengatakan bahwa Nian harus segera meninggalkan kota, tetapi Nian dengan cepat minta Chong Yi untuk membantunya menemukan keadilan. Sesampainya di ibu kota, mereka memutuskan untuk makan di restoran sembari beristirahat. Nian bilang dia akan pergi melaporkan semuanya ke keamanan. Chong Yi memberitahu dia untuk berhati-hati dan menjelaskan bahwa dia harus pergi menemui seorang dan tak bisa ikut. Kemudian Chong Yi pergi untuk menemui temannya yang bernama King Yang. Dialah yang sering memberi informasi untuk menangkap para penjahat itu. Chong Yi memberinya sejumlah uang sebagai tanda terima kasih untuk semuanya. Lalu Qin memberitahunya tentang pekerjaan baru untuk menangkap penjahat kelas kakap. Dia juga berkata bahwa bayaran untuk pekerjaan kali ini sangatlah besar dan uang itu bisa cukup untuk mengobati matanya. Tak lama kemudian seorang pria muncul di rumah Qin. Dia membawa seorang pria yang terluka. Ternyata orang yang terluka itu adalah pengawal dari keluarga Ying. Pria itu menjelaskan bahwa Yuan yang sedang lamaran bersama putri dari Jenderal Guo dan mereka sedang melakukan pesta. Lalu tiba-tiba ada wanita yang merusak pesta tersebut dan ingin menyerang Yuan. Chong Yi yang mendengar hal ini pun sangat yakin bahwa itu adalah Nian. Pria itu menyebut Nian wanita gila dan Chong Yi tidak menyukai itu. Lalu dia memberi pria itu sedikit pelajaran. Qin yang melihat hal itu mengatakan dia tidak boleh terlibat dalam keluarga Ying karena keluarga mereka sangat kuat dan berpengaruh. Ditambah lagi Yuan sekarang sudah bertunangan dengan putri Jenderal Guo. Chong Yi tidak peduli tentang nasihat Qin. Dia malah pergi menuju tempat Yuan untuk mencari Nian. Tetapi ketika dia sampai di sana, Nian tidak ada. Sementara itu, Chou Feng yang sudah berada di ambang maut memberitahu kepada Nian. Lalu Chong Yi bergegas pergi ke sana, berhasil menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Nian, Chong Yi membawanya ke tempat Qin untuk diobati. Singkat cerita, di pagi harinya Qin membantu Nian untuk kabur dari kota. Sementara Chong Yi kembali untuk menemui Chou Feng yang telah dia kunci di sebuah ruangan. Dia kemudian menggunakan beberapa metode psikopat untuk mengorek informasi tentang mengapa Yuan membunuh Nizung. Chou Feng memberitahu bahwa putrinya Jenderal Guo menginginkan Leontin mutiara sebagai hadiah pertunangan. Lalu Yuan memberinya Leontin itu yang didapat dari makam raja. Yuan merasa takut jika keluarga Guo tahu tentang asal-usul Leontin itu. Jadi dia pun memutuskan untuk membunuh semua yang terlibat dalam penggalian termasuk Nizun. Setelah merasa puas dengan jawabannya, Chong Yi mengikat leher Chou Feng dengan senar dan menghubungkannya ke pintu. Tak lama Yuan pun datang dan saat membuka pintu, senar itu ketarik dan memutuskan kepala Chou Feng. Kematian Chou Feng membuat Yuan bersemangat untuk mencari tahu dalang di balik semua ini. Dan Yuan sangat yakin dan mengetahui bahwa si Butalah atau Chong Yi yang telah melakukannya.
Dibantu oleh Qin, Yuan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Qin. Di lain sisi, Qin menceritakan tentang masa lalu Chongyi yang dulunya adalah seorang prajurit yang galak di medan perang, tetapi harus pensiun karena penyakitnya. Sementara itu, Chongyi berkunjung di tempat Jenderal Guo untuk memberitahu tentang kebusukan Yuan, tetapi bukannya mendengarkan, Jenderal Guo malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chongyi. Chongyi menyerang mereka dengan cepat dan berjalan menuju lantai atas untuk menemui jenderal, namun lagi-lagi dia malah dihadang bodyguardnya. Dijelaskan bahwa dia di situ untuk memperingati jenderal tentang Yuan, bahwa calon tunangannya itu sangat licik dan jahat. Jenderal Guo yang berada di kamar menanyakan buktinya, namun Chongyi tak mempunyainya, dan saat itu juga Chongyi menceritakan tentang apa yang telah terjadi terhadap keluarga Nian. Setelahnya utusan dari Jenderal Guo datang untuk memberikan surat bahwa pertunangan telah dibatalkan. Peristiwa ini pun membuat kakak Yuan marah dan dia mulai mencabuk Yuan dengan perasaan emosi. Yuan mengambil pedangnya dan tak ragu membunuh saudaranya. Di keesokan harinya ada keramaian di kota saat Qin ditemukan tewas dengan panah di lehernya. Chongyi mengetahui bahwa itu adalah ulahnya Yan, dan akhirnya Chongyi datang ke rumah Yan untuk membalaskan dendam Qin. Lalu dia berhadapan dengan prajurit wanita yang sangat tangguh. Chongyi dapat mengalahkannya, dan pada saat bersamaan Yan muncul dengan busurnya dan dia mulai menembaki Chongyi. Dia sempat lengah dan mendapatkan luka di dadanya. Setelah bergelut lama, Yuan ingin mencoba kabur dari Chongyi. Namun Chongyi tidak akan membiarkannya, dikarenakan Chongyi ingin membalaskan kematian Qin dan mencari keadilan di kota ini. Setelah semuanya berakhir, Chongyi mendatangi Nian, ingin memberikan sejumlah uang untuk membantu Nian memulai lagi bisnisnya. Tamat.